Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi nih dengan aku, Bese Sylviana Fitri, yang mungkin beberapa teman-teman lebih mengenal aku melalui melalui YouTube Negeri Kata BSF yang sering poster musikalisasi puisi ya. Tapi belum terlalu ramai sih sebenarnya. Oke. Jadi untuk malam ini, sebagaimana poster kami yang udah beredar di beberapa grup dan di story sosial media, kita bakalan ngadain yang namanya live bareng salah satu penulis asal Sumatera Utara di Medan nih. Ya, orang Medan udah ada di sini belum ya? Ya, Horas Medan. Oke. Jadi teman-teman, kali ini sosok itu bernama Rizda Wanti. Nah, Rizda ini adalah seorang penulis yang udah menerbitkan beberapa buku antologi ya, antologi puisi dan juga antologi cerpen. Bahkan kemarin pun aku sama si Rizda ini sempat collab di antologi cerpen, dan di sana ada 3 penulis ya. Salah satunya adalah seorang sastrawan asal Bengkulu dan umurnya itu udah setengah abad lebih ya, tapi semangat beliau untuk terus berkarya itu selalu membara ya. Oke, jadi barangkali langsung aja nih kita undang Rizda-nya. Bentar ya. Oke, yang udah gabung, selamat bergabung semuanya. Di sini ada Nawira_Ayu, ada Will dan halo, assalamualaikum Riz. Halo Kak, gimana nih sebentar ya aku pasang, kelihatan nggak sih? Ya udah kelihatan kok. Gimana jaringan di situ, aman? Sebentar ya. Oke. Gimana? Kelihatan nggak? Udah? Kedengeran Ya, nggak? kelihatan. Oke, Udah bisa siap-siap. bisa aman nih. Oke. Gimana jaringannya di sana? Aman Kak, aman, Aman ya? Oke, berarti udah aman. bisa dimulai dong. Boleh. Oke, siap. Jadi teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi di awal ya, bahwa kali ini kita bakalan live bareng si Rizda nih. Nah, jadi sosok si Rizda udah ada nih di layar tuh. Oke, Rizda, apa kabar nih? Baik, baik, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Nah, si Rizda Alhamdulillah. sekarang disibukkan dengan apa nih? Apa Kak? Kurang dengar Sekarang nih aku. sekarang Rizda disibukkan dengan kegiatan apa aja? Aku sekarang, alhamdulillah 1 tahun pertama ini udah jadi guru, udah ngajar di 2 tempat juga, alhamdulillah banget. Oke, terus si Rizda ngajarnya di mana? Di sekolah mana? Aku ngajar kalau di SMP, aku ngajar di SMP Negeri 4 Serampah. Mungkin ada murid-murid aku di sini kalau misalkan kalian nonton. Kalau di SMA, aku ngajar di SMA Negeri 1 Dolok Masyul, Kak. Kebetulan dulu itu sekolah aku. Masya Allah, udah banyak job ya. Alhamdulillah. Disyukuri yang dikasih sama Allah sih. Betul-betul. Jadi sesuai tema kita malam ini, Riris, aku mau nanya dong, guru berkarya, pendidikan berwarna. Nah, apa Oke, sih cakep tuh makna? temanya. Apa sih makna yang Rizda pikirkan pas Rizda bikin temanya itu? Apa tuh? Sebenarnya waktu pertama kali aku dikasih tahu tema itu, aku seneng banget bacanya. Karena temanya itu ringkas, padat, dan benar-benar jelas gitu kan. Guru berkarya pendidikan berwarna. Nah, kita kan sekarang tahu kalau misalkan guru-guru di zaman sekarang itu banyak banget yang punya potensi dan ada juga yang sekadar acuh tak acuh. Itu menurut Rizda nggak bisa dipungkiri sih Kak. Jadi pentingnya karya ini buat guru-guru adalah ketika mereka memberikan materi. Contoh dari Rizda sendiri. Rizda kan guru bahasa Indonesia dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan ada 4 aspek kebahasaan yang akan kalian bawa dari SMP, SMA, bahkan di kuliah juga ketemu tuh. Ada menulis, ada membaca, ada berbicara, kemudian ada menyimak. Lalu Oke. kalau hubungannya dengan karya, ada materi cerpen, materi puisi, materi drama, itu pasti nggak akan lewat di bahasa Indonesia dong. Dari SMP sampai aku kuliah bahkan, itu tuh ngikut terus Kak, materi itu. Bener-bener ada di bahasa Indonesia dari umur dia kecil sampai ke kuliah. Itu terus sebenarnya yang berulang. Nah, berarti Rizda Jadi, sekarang udah menjiwa ya, insya Allah, apa keempat gimana Kak? aspek itu. Berarti sekarang Rizda udah bisa menjiwai semuanya ya, yang keempat aspek itu. Udah lumayan paham maknanya. Dulu pertama-pertama jadi maba tuh kayak, apa sih ini gitu. Masih bertanya-tanya sekarang, oh ternyata ini tuh pentingnya aspek kebahasaan. Karena yang akan kalian bawa, terutama di bahasa Indonesia, akan 4 itu terus-terusan. Ibaratnya Oh. kayak rumus, kalau di matematika itu tuh nggak akan ada matinya sampai kapanpun ya, itu terus dibawa. Hmm. Gitu juga di bahasa Indonesia, 4 aspek ini udah kayak rumus banget, Kak. Siap-siap. Oke, berarti sekarang tuh cocok banget ya. Soalnya di sini aku ada beberapa stok pertanyaan Iris dan salah satunya Oke. ada guru bahasa Indonesia yang bakalan nanya langsung ke Risdanya. Berarti Wah, sama-sama ada guru orangnya bahasa nggak nih? Indonesia. Ada orangnya nggak? Sepertinya belum bergabung. Coba kita cek dulu teman-teman yang udah gabung siapa Oke. aja. Ada Nova Wulan. Halo, selamat bergabung. Sirait. Aku tadi nggak sempet Kak nge-ACC followers-followers baru yang ada nge-add ke akunku gitu. Cuman aku emang nggak sempet buka. Emangnya akun kamu privasi ya? Iya, karena kebetulan aku cek banyak banget akun fake gitu loh Kak. Jadi bukan bukan untuk membatasi enggak, tapi memfilter aja orang-orangnya. Aku takut akun aku ini ujung-ujungnya nggak berfungsi ke banyak orang gitu. Kalau buat ke akun fake buat apa juga kan. Jadi sedang memfilter dan dalam tahap memfilter aku privasi dulu gitu. Oke, baik. Jadi Riz, gini, pertama aku mau nanya sama kamu. Sekarang kan kamu mengemban sebuah amanah yang menurut aku itu cukup besar ya sebagai seorang Iya, tenaga benar. pendidik. Benar banget. Sebenarnya kamu sih di sini, aku juga yang tadinya nggak pernah tuh ada niat buat jadi guru, tetapi ya Iya. takdir membawa aku menjadi seorang. Nah, sejauh ini suka dukanya itu apa aja tuh? Banyak duka gitu. Mohon maaf Kak, jaringan Kakak agak terhambat, jadi suaranya kurang jelas ke sini. Oh ya, udah kedengeran? Jaringan Kakak agak terhambat, jadi tadi kurang jelas pertanyaannya sampai ke sini. Oh, Boleh tapi sekarang diulang? udah kedengeran. Sekarang udah kedengeran nggak? Oke, lumayan. Oke. Jadi pertanyaan aku gini, Riz. Sekarang kan kamu sekarang udah mengembang sebuah amanah yang menurut aku tuh cukup besar ya, sebagai seorang pendidik. Guru. Ya, itu tidak mudah loh. Kenapa aku katakan tidak mudah? Karena aku sendiri pun merasakan hal yang sama, meskipun Ya, pada benar dasarnya aku banget. juga nggak lahir dari pendidikan, tetapi gimana ya, untuk sejauh ini sih cukup menikmati, tetapi masih dalam proses pembenahan atau masih dalam proses belajar. Nah, kalau Rizda kan memang basicnya adalah pendidikan ya, berarti ilmu-ilmu tentang gimana caranya jadi guru tuh sebagian besar udah pasti dijadiin bekal kan. Nah, sekarang Ya, sejauh ini gimana sih suka dukanya menjadi seorang guru? Apa lebih banyak sukanya atau justru lebih banyak dukanya tuh? Gimana tuh, Riz? kayak jadi sebenarnya aku di sini juga mau sharing dan meluruskan apa yang pernah sesuatu yang pernah penuh keraguan-raguan gitu Kak. Jadi emang aku basicnya dari FKIP ya, Fakultas Mm-mm. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beda banget sama Kakak yang sosial politik ya. Iya. Ya Kakak sosial politik yang kemudian ke pendidikan. Sebenarnya, Aku tetapi memang dari basicnya tuh dari FKIP. Cuman kalau boleh jujur, kalau boleh sharing, dulu aku memang nggak benar-benar pengen jadi guru gitu loh Kak. mm, Orang-orang ketika aku cerita ini mereka tuh kayak kaget. Terus kenapa harus ngambil FKIP?
Kenapa harus jadi sarjana pendidikan gitu? Karena memang dulu dalam pandangan aku FKIP itu luas banget. Jadi Iya. kalaupun aku nggak bisa dapetin cita-cita aku yang lain, aku masih bisa jadi guru sebagai peralihan. Itu pemikiran aku dulu. Sebenarnya nggak boleh ditiru ya kawan-kawan. Kalau misalkan kalian emang pengen jadi guru, ya jalanin sebenar-benarnya. Tapi emang dulu itu pemikiran aku waktu jadi maba. Mm-mm. Bahkan Kak, sampai sidang meja hijau pun, sampai sah jadi SPD pun, aku masih bilang ke teman-teman aku nggak pengen jadi guru nih, apalagi guru SMP. Dan ternyata istilahnya adalah kemakan cakap. Aku jadi guru SMP, jadi wali kelas pula. Iya. Jadi aku benar-benar mikir gini loh, kita nggak bisa tuh menerka-nerka, nggak bisa terlalu benci, nggak bisa terlalu suka sama sesuatu. Benar-benar. Karena menurut aku benar Kak, jadi guru itu sulit. Iya. Karena istilah digugu dan ditiru itu kalau misalnya kita salah sedikit, jadi halo, kamu denger nggak? Tadi denger nggak? Enggak. Nggak, Tadi nggak ada aduh. gambarnya satu. Kayaknya jaringan aku deh. Iya jaringan kamu kayaknya ngelek-ngelek. Mm-mm. Jadi gini, dulu tuh aku mikirnya kenapa aku nggak pengen jadi guru, karena guru itu kan dikenal dengan istilah digugu dan ditiru ya kan Kak? Mm-mm. Guru itu Nah, sebagai sesuatu yang digugu dan ditiru teladan itu bagi kayak siswa-siswanya kan. jadinya membuat orang beranggapan bahwa guru itu selalu benar. Jadi kalau misalkan Iya. mereka salah, mereka akan dicap sebagai, ah, kamu kan guru, kenapa salah? Seharusnya tuh jangan kayak gini ngasih tahu sebagai contoh gitu kan. Itu berat banget sih, Iya, berat banget betul. Kak. Itu beban Bener, tersendiri lah kakak ya. sebagai guru juga Bagi pasti siswa-siswa. ngalamin kan. Iya, benar. Apalagi aku tipikal orang yang, apa ya, terlalu takut gitu kalau misalkan, oh takut salah nih, aku tadi ngejelasinnya salah nggak ya? Aku tadi ngomong sama muridku seperti ini salah nggak ya? Dia tersinggung nggak ya? Soalnya Penuh dengan ya betul. pemikiran-pemikiran semacam itu gitu. Hmm. Jadi aku tidak mau menjadi guru, takut juga dibenci, takut tidak disukai. Kakak tahulah masa-masa SMP dan SMA, anak-anaknya Ya, lagi puber-pubernya kayak kita dulu. Ada ya sedikit betul. aja guru yang ngomong nyelekit ke hati kita, kita tuh langsung kayak ngasih apa ya sesuatu yang ih kok gini ya, dia kan guru kok gini. Banyak pemikiran-pemikiran. Oke. Ternyata yang namanya jalan hidup, kadang setelah tamat kuliah ini, kita nggak bisa milih-milih pekerjaan gitu loh, Kak. Ya Mm-mm. nggak sih? Kita Betul nggak bisa pilih-pilih banget. pekerjaan Halo, gimana? sih, ya nggak akan pernah Mm-mm. jadi apa-apa. Iya, benar Setiap banget. kali aku pengen milih pekerjaan, kalaupun ada pemikiran yang terbesit semacam itu, aku balik lagi nanya ke diri aku, emang kau bisanya apa sih? Emang skillmu di mana sih? Ya kan Kak, yang Iya. namanya loker nih, lowongan kerja, orang-orang tuh selalu bilang lowongan kerja nggak ada. Yang namanya loker tuh berserakan di mana-mana gitu. Dimanapun kalian bisa baca loker. Apalagi untuk S1, itu banyak. Tapi balik lagi, Mm-mm. aku bisa nggak ya mencapai loker itu? Aku bisa nggak ya masuk ke situ? Sebenarnya pertanyaan itu tuh jatuh kayak ke skill kita sendiri. Jangan lokernya disalahkan, tapi kita mampu nggak mencapai loker itu? Iya, Loker itu kan benar. banyak di mana-mana. Bener nggak sih? Mm-mm. Iya, benar banget banget. Kalau kitanya Sama emang juga mampu, baru bisa tuh diambil. Kalau kita pilih-pilih gimana? iya, benar banget. Intinya sih kita Dan gimana cara kita aku keluar baru ya. menyadari itu setelah tamat kuliah gitu loh Kak. Setelah tamat kuliah, ternyata aku tuh nggak boleh pilih-pilih kerjaan. Ternyata kerjaan apapun itu baik. Mau sampai kapan jadi orang yang milih-milih sesuatu gitu. Nah, kalau misalkan Betul memang betul. ada kesempatan, ambil. Minimal jadiin pelajaran dulu. Karena apa-apa sekarang butuh pengalaman. Kalau kamu nggak Iya ambil sih. pengalaman itu, gimana kamu mau diterima di tempat lain? Gitu. Mm-mm. Ada Betul step by benar. stepnya sih. Bener Oke, nggak? siap deh.
Benar sih. Bahkan untuk jadi Soalnya PNS saja kamu butuh bertahun-tahun, butuh berpuluh tahun gitu. Mm-mm. Masa kita yang Aku baru sendiri tamat pun, S1 udah pilih-pilih. oke, ya. Soalnya sebenarnya Dris, aku sendiri pun merasakan hal yang sama ya. Aku pernah Ya, berada di fase dimana tuh aku pokoknya nggak mau, gimana pun caranya aku nggak mau jadi guru. Tapi ya gimana lagi, takdir menunjukkan iya, aku jalan bener jadi banget. jadi guru. Dan bahkan proses magang pun aku nggak pernah langsung aja jadi guru, dikasih mapel, terus akhirnya menghadapi segala macam karakter seorang siswa, dan ternyata itu nggak mudah ya. Ternyata nggak Nggak mudah. mudah banget, Kak. Kalau tidak mungkin kan di masa perkuliahan mungkin udah pelajari, bekalnya itu lumayan lah ya. Kalau aku kan sama sekali nggak Lumayan, iya ada lumayan nol banget. bekal. Jadi ya sekarang aku selalu sampaikan ke anak-anak sih, di sini aku berdiri di depan kalian bukan berarti aku udah pintar, bukan berarti aku udah tahu Mm-mm. segalanya. Justru aku berada di depan kalian yaitu untuk mengajar, untuk belajar, ya. Jadi di Ya, sini bener kita banget, sama-sama, bener banget, ya bener. kan? Aku Saya juga juga selalu masih bilang ke murid-murid aku, terutama kan di SMP aku jadi wali kelas tuh, Kak. Aku selalu bilang sama ya. mereka, jangan pernah pegang prinsip guru selalu benar. Jangan pernah. Kalau misalkan saya salah, ada yang mau kalian sampaikan, ada pendapat yang pengen kalian keluarkan, kita sharing. Gitu. Karena Iya sih. masa-masa SMP, masa-masa SMA itu kan kita nggak bisa langsung kayak, kamu salah, kamu salah. Kita nggak bisa gitu. Kita dengarkan dulu apa yang salah, kita cari solusinya. Dan aku belajar itu dari mereka juga. Iya. Sama sih. Aku baru mengenal diri aku pas udah jadi tenaga pendidik nih. Oh, berarti selama Mm-mm. ini waktu aku seumuran dengan mereka, aku kayak gini loh. Iya, bener Sehingga aku banget. berusaha Iya. memotivasi gimana caranya untuk memberikan yang terbaik kepada mereka sih. Gitu. Jadi kayak sambil belajar aja, apalagi ini tahun-tahun pertama buat kita gitu kan. Jadi kita memang harus banyak belajar. Nggak bisa langsung ngejudge mereka ini itu sih. Iya, iya, betul, betul. Oke, Riz, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Sebenarnya aku Boleh, nggak boleh. sempat sih kemarin untuk open ask di akun Instagram aku. Soalnya kan kalau untuk yang sebelumnya, live Oke. aku kemarin itu aku selalu buka pertanyaan ya. Cuma nggak sempat karena Mm-mm. kebetulan beberapa pekerjaan tadi aku nggak bisa ada waktu. Di sini ada pertanyaan dari salah satu tenaga pendidik di sekolah aku. Ya, Ampun, senior nih. iya, udah senior, alhamdulillah. Dia juga merupakan salah satu mentor aku nih di sekolah. Soalnya kan kalau aku kan masih sangat pemula ya. Hmm. Ya, Namanya, akun Instagramnya namanya Rifki underscore Syam. Ya, kayaknya tadi ada orangnya deh, Kak. Halo Pak ada ya? Rifki. Pak Rifki atau Pak Syam? Udah ada. Biasanya disapa Pak Sam gitu. Halo Pak Beliau ini Syam, juga salam kenal. beliau juga bergelut di dunia literasi sastra. Apalagi Wah, dia kan sama senior nih, di senior. bahasa Indonesia. Jadi ada pertanyaan nih untuk kamu. Dari orang bahasa Iya, ke orang bahasa juga. Gitu ya. Oke. iya. Pertanyaannya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan berkarya dimanfaatkan dalam keseharian keseharian belajar anak di kelas. Oke. Kemudian Mm-mm. bagaimana mendorong anak untuk berpikir kritis? Ya, Udah dicatat di memori pikiran? ya sip. Oke, masih ada lagi. Apa yang bisa dilakukan agar anak gemar dalam membaca? Gimana tuh? Oke, aku jawab dari yang paling bawah ya, Kak. Yang paling aku ingat terakhir. Oke, Oke. aku jawab dari yang paling bawah. Bagaimana cara bisa diulang? Yang paling bawah yang Kedengar nomor nggak di sini? tiga. Januari. Kedengar nggak? Yang nomor tiga bisa diulang. Bagaimana Oke. cara menarik minat baca ya? Ya. Sebentar ya, di sini lagi hujan. Aku pakai masker. Oke.
Gimana? Kedengeran nggak? Jelas ya Kak? Jelas banget ya? Jelas ya? Oke. Jelas. Tadi aku minta ulang pertanyaan nomor 3 Kak, biar aku jawabnya tuh dari bawah. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi, apa yang bisa dilakukan agar anak gemar dalam membaca? Kan tadi Oke, kamu agar anak katakan gemar dalam kalau membaca. aspek dalam pendidikan bahasa Indonesia itu kan ada 4, salah satunya membaca. Nah, Iya, gimana benar. tuh? Salah satunya membaca. Jadi membaca ini apa ya, sering banget diartikan sama orang-orang kayak kegiatan yang paling membosankan. Karena kan isinya penuh dengan wacana. Apalagi sekarang Ya. pendidikan itu dituntut untuk literasi digital, Kak. Kayak kemarin kita asesmen, itu kan semua Iya, isi betul. daripada soal-soalnya adalah wacana gitu. Dan menurut aku Ya. bahasa Indonesia ini adalah mata pelajaran yang paling dekat dengan kita. Itu menurut aku sebagai orang bahasa. Iya, benar-benar. Jadi Aku pun untuk sendiri menumbuhkan merasakan minat hal baca tersebut sih. anak, terutama kan Indonesia itu ada di urutan yang sangat-sangat di bawah sekali di dunia dalam urusan baca membaca kan Kak. Makanya banyak Ya. banget yang tertelan berita hoax, mentah-mentah, kemudian itu di-share lagi kalau misalkan dia malas cari sumbernya. Satu cara dari aku pribadi, aku akan suruh anak-anak itu baca buku apa yang paling mereka suka dulu. Kalau misalkan ada pembelajaran cerpen atau pembelajaran puisi, cari dulu puisi yang paling kalian suka. Bawa dulu tulisan yang paling kalian suka. Mau itu quotes cinta atau quotes sama orang tua, terserah. Oke. Pokoknya yang paling kalian suka. Karena apa-apa yang kita jalani dari apa yang kita suka, itu nantinya akan berkembang buat kita menumbuhkan cinta di situ. Kalau dari awal kita Betul-betul ya. tidak suka, itu akan sulit Oke. sekali Kak membawanya. Jadi jangan dipatokan kamu harus baca buku sastra, enggak. Kalau emang dia suka di puisi, quotes-quotes cinta, silahkan bawa bukunya. Oke, berarti intinya tuh kita harus menemukan dirinya kita di sebuah karya dulu ya. Kita bawa diri kita, kalau Iya. misalnya kita suka, nantinya bisa dikembangin dong. Gitu ya. Kayak aku dulu aku itu punya pengalaman, aku nggak suka baca novel romance gitu. Terus ini gak usah di romance-nya, aku nggak suka baca novel yang terlalu tebal, nggak suka, walaupun aku orang sastra. Kemudian aku ketemu novelnya Terelie, kita pernah bahas, Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Itu ada 500 halaman, aku makan hanya dalam 1,5 hari. Karena memang bahasa-bahasa si Terelie ini sangat-sangat realistis gitu. Iya, Bahasanya betul. itu penuh imajinasi, penuh fantasi yang buat kita tuh berpikir. Karena orang-orang sering menganggap bahasa Indonesia itu gampang Kak. Jadi ketika aku memandang Terelie seperti itu, aku langsung mikir, kita ini sama-sama di Indonesia, sama-sama bisa membaca, tapi kenapa si Terelie ini bisa menulis kata-kata yang seperti itu? Kenapa? SD ini Kenapa Kak? Jaringannya Kak, jaringan. kedengaran. Gimana aku ke Halo? Halo, gimana? Intinya sih, ya udah bisa. Udah bisa ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Ya intinya kalau misalnya kita mau menumbuhkan minat baca anak itu, suruh mereka dulu pilih buku yang mereka suka, kemudian kasih ulasan tentang buku itu, lalu mengumpulkan buku-buku yang lain yang sama yang mereka suka aja dulu. Nanti baru kita temukan suatu topik yang akan kita bahas bersama. Karena berangkat dari rasa suka itu, itulah yang akan membuat mereka jatuh cinta dan akhirnya bertahan di situ. Oke, baik. Karena kejadian juga di aku kan, kalau aku dipaksa baca-baca diktat, baca-baca buku mata pelajaran, aku juga dulu tidak suka gitu. Ya kan, jadi aku cari buku lain yang buat aku suka. Akhirnya ketemu novel, ketemu kumpulan puisi, kumpulan cerpen, Oke, dan baik. sebagainya. Gini, Riz. Kamu kan tadi bilang kita harus mencari buku yang kita sukai. Kalau Rizda sendiri suka buku yang kayak gimana dulu?
Aku apa aja suka sih Kak. Kalau misalkan nonton kayak romance ya aku suka, apapun aku Tapi suka. tapi Yang lebih penting ke mana tuh? Kan tipe buku kan banyak juga. Temanya ada romance, ada masalah mm-mm. perjuangan, ada masalah keluarga gitu kan. Setahu aku sih kayak gitu. Tapi Rizda sendiri lebih senang yang tipe gimana? Kalau aku kalau bisa yang komplit sih, yang ada romansnya, ada perjuangannya juga. Jadi dia kesannya tuh nggak menye-menye gitu Kak. Jadi semua Oke. pesan yang sampai itu bisa diserap. Oke. BTW Rizda udah punya berapa buku sih? Jaringan Kak, Halo? Udah kedengeran? iya jaringan, udah, Udah? udah. Ah, ya. Sekarang Rizda itu udah punya berapa buku tuh yang udah diterbitin? Kalau buku pribadi aku belum punya, tapi kalau antologi Mm-mm. aku ada beberapa. Karena seperti aku pernah bilang, menerbitkan buku pribadi itu bukan soalan gampang buat aku. Karena proses, aku nggak mau nanti satu buku pribadi aku itu tulisannya masih menye-menye. Aku nggak mau Kak. Jadi aku masih mau mengumpulkan dan memberikan versi yang sebaik-baik mungkin. Supaya dia udah lebih matang aja gitu. Kalau Iya. untuk antologi, karena kita juga dari jurusan bahasa itu hal-hal yang biasa mengumpulkan antologi. Sekarang antologi puisinya Rizda udah berapa tuh? Kenapa Kak? Antologi puisi Rizda, buku antologi puisi Rizda udah berapa sekarang untuk sejauh ini? Antologi puisi kurang lebih 7 ada. Masya Allah ya. Ada 7 kurang lebih. Selain antologi puisi masih ada lagi nggak? Misalnya antologi Antologi cerpen. cerpen juga ada. Antologi cerpen ada ya. Termasuk Ada. eh, buku kamu yang Punya bareng kita Bunda dong. itu ya. Ya, sama kamu Iya, juga. sama aku juga ya. Iya. Jadi Oke, jadi baik. kesannya gini Hmm? nggak sih Kak? Kayak nulis itu nggak harus kita tetanggaan, nggak harus kita dekat-dekatan. Karena menulis itu sebenarnya menyatukan yang jauh-jauh juga kayak kita. Iya, benar-benar. Enggak sih. Ya, aku sama kamu juga Mm-mm. belum pernah ketemu kan, tapi kita udah pernah Mm-mm. project bareng, kita nulis Iya. bareng itu udah pernah. Definisi Berawal malang-malang dari buana satu yang fandom sebenarnya ya. lewat tulisan sih. Berawal dari satu fandom juga, Iya. akhirnya punya passion yang sama, akhirnya Mm-mm. dilakukan melalui karya. Luar biasa sih. Mm-mm. Mm-mm. Bener. Kita Makasih banget sapa sih dulu aku sama teman-teman kita suhu-suhu yang udah aku, join. terutama kakak sama bunda. Oke. Siapa aja? Ada Ufafi underscore 07. Halo, selamat bergabung. Ada Andi Jaya. Nah, ini adalah salah satu santri aku Niris. Jadi memang tadi pas aku keluar ngajar, aku sampaikan ke Oh. jangan lupa buat join nanti di live. Ada siapa lagi tuh? Ada Sira Halo, Sinur, santri-santrinya Kak Ufi. ada Melisa. Kayaknya ini teman kamu Deris. Halo, selamat bergabung. Iya mungkin Kak. Ada Hasisawina, Nur Fadliah Siti ya. Mm-mm. Ada Kak Misna, Kalau ada Ira kalau underscore kawan-kawan Ramadan. boleh mau ada yang ditanyain, boleh nggak sih Kak? Boleh melalui kolom komentar, boleh di sini. Tapi sebenarnya Riz, aku ada beberapa stok pertanyaan sih di sini dan kamu harus jawab dulu. Oke. Ya. Ini Boleh. dari salah satu santri aku di sekolah nih. Ya. Jadi kamu Mm-mm. menjawabnya sebagaimana sudut pandangnya seorang guru karena dia bertanya Ya. sebagai siswa, ya posisinya tuh sebagai Oke. siswa gitu.
Oke, dari Reski Wahyudi. Di sini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengalami keterbatasan seperti keterbatasan infrastruktur, alat peraga, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara guru untuk terus berkarya di tengah keterbatasan yang seperti itu? Gimana, Turis? Kita bahasnya khusus di ruang lingkup bahasa ya Kak, karena kan di sini posisinya aku juga guru bahasa dan kita bahas karya-karya yang berkaitan dengan sastra. Karena kan kita bincang sastra kan. Ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau di SMP, aku buat satu grup yang namanya kelas menulis dasar. Memang orang-orangnya hanya beberapa dan masih proses mengumpulkan karena menumbuhkan minat anak SMP untuk suka nulis dan baca itu lumayan berat daripada anak SMA. Jadi memang kami tidak ada tempat khusus, kami tidak membutuhkan infrastruktur yang dan sarana yang khusus juga. Yang penting aku setiap pulang sekolah itu selalu ajak anak-anak buat sharing. Ya kita sebagai guru juga harus bisa mengorbankan waktu kalau memang mau ilmu-ilmu kita itu disalurkan ke anak-anak. Jadi kita sharing, kumpul di bawah pohon, mereka bawa karyanya, kita bedah satu persatu. Sederhana itu aja dulu. Yang penting perkumpulannya ada. Setelah itu kalau misalkan ada proyek-proyek yang lebih besar, ada agenda yang lebih besar, kita nanti bisa cari solusinya sama-sama. Kalau tentang nulis-menulis nih, kita bisa pindah-pindah tempat. Bahkan itu yang paling penting. Kalau kita cuma duduk di satu tempat, berdiam diri, Justru idenya pindah-pindah itu kayak tempat nggak itu berkembang. memberikan Jadi banyak kita inspirasi ya. butuh jalan, butuh berpindah tempat. Ya cuman sekadar mau sambil makan, mau sambil duduk-duduk biasa juga nggak masalah. Jadi nggak harus punya ruangan khusus, nggak harus mereka ditekankan buat punya laptop atau apa, nggak harus dari awal-awalnya dulu sih. Apalagi pandemi gini kan Kak, semuanya serba terbatas. Yang penting mau kumpul dulu, mau membedah dulu, mau belajar dulu. Tapi sebenarnya keberadaan sosial media itu sangat apa ya, besar sekali ya. Karena Bener banget, kenapa? bener. Sosial media kan sekarang sudah ada banyak aplikasi nih yang bisa menumbuhkan apa? Bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sastra. Apalagi sekarang ada aplikasi Wattpad, Instagram, Iya, Novelmi. TikTok ya. Sekarang itu udah jadi sasaran sastra. Banyak yang udah dapat followers melalui akun sosial media. Bahkan udah terkenal. Ya, kalau Rizda sendiri, yang sosial media yang dipakai buat ngeluarin bakat menulisnya itu apa aja tuh? Biasanya kalau Instagram dan Facebook itu terhubung Kak. Instagram ke Facebook itu terhubung. Berarti postingan dari Aku pakai Instagram itu, diposting ya, di Facebook juga ya? iya, tapi aku ada list pengen tahun depan itu nulis di Wattpad pengen. Di mana? Ya masih mengumpul-ngumpulkan juga karena memang aku nanti pengennya nggak terkendala gitu loh Kak. Kalau bisa ya per 2 hari sekali atau setiap hari itu ada updateannya, jangan sampai molor-molor gitu. Makanya mau dipersiapkan dengan matang dulu bab-babnya. Jadi nanti ketika udah diposting mereka tinggal baca sampai selesai. Oke, siap. Oke, aku ada lagi nih pertanyaan buat Rizda. Ini dari salah satu pembina juga nih, rekan kerja aku juga. Beliau ini tenaga pendidik di bidang studi matematika, tapi meskipun basicnya dia matematika, dia mau tahu juga sebenarnya dunia sastra itu kayak gimana, dunia bahasa Indonesia itu seperti apa aja, ya. Oke, pertanyaannya adalah, apa sih kiat-kiat atau trik-trik yang bisa diterapkan supaya kita bisa pede dalam membuat karya? Karena terkadang ketika kita membuat sebuah karya, kita nggak pede untuk melanjutkan karya tersebut. Ya, ini dari namanya tuh Naja underscore Al Ayubi, rekan kerja aku di kantor. Oke, jadi sebenarnya Riz, pertanyaan ini juga mewakili aku sebenarnya. Soalnya aku kan sering banget tuh banyak untuk memposting itu adalah ketika aku membuat sebuah akun
menilai mana ya. Jaringan Kak. Aku nggak penting dan akhirnya aku stagnan di fase itu. Udah kadang Jaringan Kak, udah aman. Jaringan kamu aman Kak? Soalnya suaranya di sini macet-macet. lo gimana? Aman Kak? Halo? Jaringannya aman? Tapi suara aku kedenger nggak? Iya. Suara aku Dengar udah tapi kedengeran nggak? gambarnya udah. Udah? Gambarnya agak ngeblur. Oke. Mohon maaf ya guys. Kayaknya ini jaringan aku yang nggak bisa kompromi nih. Yang penting suaranya masih kedengeran. Suaraku kedengeran nggak Oke. Kak ke sana? Iya, kedengaran kok, aman di sini. Tapi Rizda tadi udah Jadi denger nggak kiat-kiat pertanyaannya apa? dalam kiat-kiat dalam menulis supaya Oke. percaya diri kan? Mm-mm. Kurang lebih seperti itu. Jadi Iya. sebenarnya kalau bahas soalan percaya diri, siapapun yang pemula, bahkan saya pun sampai hari ini itu sering tidak percaya diri. Kenapa? Kadang-kadang yang di dalam pikiran kita adalah kita takut dikomentari. Kita takut nanti ketikan-ketikan orang-orang itu justru membuat kita down dan malas berkarya lagi. Itu kan yang buat kita nggak Iya, percaya diri. benar banget. Takut dikira Sebenarnya sih tulisannya itu jelek, penyakit takut dibilang penulis lebay, pemula terutama sih. kalau yang romance nih Kak. Masalahnya Iya, kalau benar di banget. romance genrenya mereka akan dibilang curhat, alay, bucin dan sebagainya. Benar Iya, nggak benar sih? banget. Benar. Jadi ada dulu satu quotes, kalau nggak salah kakak juga pernah komentari di postingan Instagramku yang udah lama banget, yang isinya jangan membicarakan puisi kepada orang yang tidak mengerti bahasa rasa, mereka yang kaku hatinya, karena kita akan dianggap berlebihan, sedangkan mereka yang sebenarnya yang kekurangan. Pernah nggak sih baca yang kayak itu? Aku lupa penulisnya Benar-benar pernah siapa, banget sih. tapi itu keren banget. Ya namanya pemula, kalau misalkan posting ke sosial media, apalagi banyak penulis-penulis yang di sosial media itu berkeliaran, pasti kan tulisan itu dibaca, kemudian ada yang mungkin mengomentari dalam hati. Kalau misalkan bahayanya, mereka mengomentari lewat ketikan dan kemudian buat kita down. Tapi sebenarnya, kalau kita tidak dikritik, kalau kita tidak dibilang jelek, bagaimana kita menuju proses bagus dan cantik itu? Kalau kita nggak berani memulai, ya bagaimana tulisan kita akan berkembang? Awalnya mungkin iya, ya sebelum kita posting ke sosial media, ada baiknya kita sharing dulu sih Kak sama orang yang udah lebih dulu terjun ke dunia kepenulisan, supaya menghindari kata-kata orang kalau misalkan dibilang alay dan sebagainya, kalau memang mau. Tapi kalau memang percaya diri ya sah-sah saja. Karena aku pun ketika membuka postingan Facebookku tahun 2016, itu masih kita seproject bareng di cerita bersambung ya, aku ngerasa tulisanku itu jelek banget Kak. Bahkan aku sendiri yang mencaci maki tulisanku. Padahal saat itu aku menilai juga tulisan Risti itu udah Udah bagus paling banget pada bagus saat banget itu. kan Kak. Udah Udah paling bagus banget pada masanya. Karena ya memang setiap perubahan itu ada masanya masing-masing. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita langsung bagus tuh nggak mungkin. Kalau mau sharing silahkan ambil teman sharing. Kalau kamu maunya dipuji aja, kamu nggak akan kuat mentalnya sampai ke depannya nanti. Karena kalau mau jadi penulis ya harus kuat mental. Oke, betul banget sih. Kalau aku sendiri Jadi, aja jujur pernah juga baper sih Kak. Waktu iya, pernah buat puisi kemudian dikoreksi gitu. Ini kesannya terlalu curhat ya. Ini kesannya kayak terlalu bucin ya. Orang-orang awam akan bilang seperti itu. Dan aku sempat ngedown juga selama 1 mingguan. Cuman lagi-lagi aku mikir nih, orang yang tulisannya masih baru aja tuh mereka pede-pede aja tuh. Kalau misalkan aku mundur, berarti aku menyisihkan diri dari orang-orang yang akan berkembang dan maju. Karena satu-satunya aku ngerasa nih, satu-satunya skill yang aku punya tuh yang memang harus dipelajari lagi tuh cuman nulis, cuman di sastra. Kalau kita nggak bisa bawa semuanya emang skill, udah ada kedepannya di juga situ ya. sulit. Oke. Iya.
Keren sih, keren sih. Intinya sih harus tahan mental ya untuk komentar-komentar orang lain tuh kayak gimana. Kalau di komentar itu kan biasa Kak, namanya ya kita mau jadi lebih baik. Istilahnya terbentur dulu baru terbentuk. Ya nggak sih? Iya, benar. Terbentur dulu baru Itu quotes terbentuk. daripada Mary Riana. Terbentur dulu Oke, sebelum mantap. terbentuk. Kalau mau langsung terbentuk nggak bisa dong. Iya, siap. Kita juga manusia Sebenarnya biasa Risda yang ini, butuh belajar. mm, Karena kan hakikatnya sebenarnya manusia memang Risda ini belajar, udah Kak. lama nggak sih berkecimpung di dunia sastra? Udah berapa lama tuh? Sebenarnya aku dari dulu udah suka banget. Dari dulu, dari SMP bahkan aku udah suka banget. Tapi aku Mm-mm. memulainya itu di tahun 2015-an sama kamu yang diajakin project nulis bareng. Karena memang Mm-mm. kalau kita mau suka sama sastra, Kak, kita butuh orang-orang yang sama dengan kita. Yang visi misinya sama. Mm-mm. Kalau kita Yang nggak visi sama, misinya kita nggak akan sama, berkembang di tujuannya sama lingkungan ya. itu. Iya, siap, Kita betul nggak akan betul. nyambung sih, Kak. Makanya kita harus cari orang-orang dan aku bersyukur banget ketemu sama kakak, ketemu sama bunda juga. Jadi kalau misalkan aku malas Oke. nulis, aku balik lagi ingat dulu tuh yang support aku tuh orang dari luar-luar. Kalau misalkan aku malas nulis, nanti yang support siapa lagi? Itu di lingkungan aku juga nggak banyak. Apalagi sekarang aku udah bukan anak komunitas, Mm-mm. di kosana aja sih. Kok keluar Oh, makasih dari juga sama diksi? kosana sudah menerima aku. Mm-mm. Emangnya kemarin Keluar dari eh diksi, sebenarnya mm, kalau membahas keluar dari diksi agak sensitif ya sensitif kalau ya? dibahas ke publik. Tapi diksi itu aku nggak bisa ngomong pakai kata-kata emang kita secinta itu sih sama diksi Kak. Kalau misalkan bukan karena diksi, mungkin hari ini kita nggak bisa sharing tentang sastra seperti ini karena ilmu-ilmu kayak gitu nggak didapetin di mata kuliah. Benar, Buat soalnya kan buku ya juga sama orang-orang diksi dan mereka ah, itu sampai sekarang tuh keren-keren banget sering sharing juga bareng walaupun udah nggak satu tempat yang sama. Karena memang kadang ada yang harus kita korbankan, ada yang harus kita relakan walaupun ya berat. mm, ini aku harus diakui sih keberadaan suatu Kalau ada komunitas kawan-kawan dari Diksi di sini itu nonton, kalian sangat keren banget, menunjang ya Bunda. semangat. Aku bangga lahir dari rahim Diksi. Masya Allah sih. Di sini ada teman-teman diksi nggak yang udah ini? Tadi ada sih kayaknya Kak, kalau nggak salah. Makanya aku mau bilang, kalau misalkan ada kawan-kawan Diksi di sini, aku mau bilang sama kalian, kalian keren banget. Udah jadi pas Mm-mm. dan pokoknya aku bangga banget bisa lahir Mm-mm. dari rahim Diksi. Bangga banget. Siap, siap. Oke. Di sini aku ada stok pertanyaan lagi nih buat Trisda. Dari Nawira underscore Ayu, sebagai seorang guru, especially guru bahasa Indonesia, bagaimana cara mengajarkan siswa belajar menulis supaya tidak bosan atau boring nih? Ada metode-metode agar siswa lebih antusias dan lebih semangat. Gimana tuh? Halo? Udah Iya Kak, kedengeran? kurang jelas Kak. Mungkin di Oke, sini saya agak ulang ya. ngelag. Oke. Ya. Ini dari Nawira underscore Ayu. Bunyi pertanyaannya Mm-mm. adalah, sebagai seorang guru, especially guru bahasa Indonesia, bagaimana cara mengajarkan siswa belajar menulis supaya tidak bosan atau boring nih? Adakah metode-metode agar siswa lebih antusias dan lebih semangat? Gimana? Udah kedengeran? Udah. Oke. Metode penulisan. Ya, Mm-mm. jadi metode penulisan itu kalau misalkan kita disuruh nulis memang pusing ya Kak. Kelihatannya aja sederhana banget. Pusing, sebenarnya pusing. Karena tadi penuh dengan pemikiran-pemikiran. Akhirnya anak-anak tuh kayak, ah ngapain sih nulis ini, ngapain sih nulis itu. Akhirnya mereka jadi males banget nulis karena memang dituntut buat menghasilkan sesuatu. Apalagi kan kalau di penulisan haram plagiat. Ya haram Mm-mm. banget. Haram Ada banget. undang-undangnya. Itu nggak boleh. Ada undangan. Jadi kalau aku pribadi,
sebenarnya sampai di masa pandemi ini kami belum ada, Kak. Belum ada materi yang memang mengharuskan mereka ke sastra, itu belum ada. Masih sebatas teks-teks itu. Cuman nanti kalau misalkan masuk ke materi sastra itu, aku pengen buat kalau di khususnya cerpen misalnya, aku mau nanti mereka tidak harus langsung menuliskan cerpen, tidak. Tapi dibagi di beberapa kelompok, kemudian satu orang bisa menuliskan 2 baris, dilanjutkan lagi dengan teman-temannya. Mungkin di awal-awal baris pertama itu aku yang kasih kalimatnya misalnya. Aku yang kasih kalimatnya. Kemudian mereka per orang melanjutkan itu. Tapi dengan ide mereka masing-masing. Jadi nanti aku bisa memastikan sih hasilnya dari kalimat awal yang aku tulis, dari pertamanya itu akan menghasilkan kalimat-kalimat baru yang mungkin ceritanya akan berbeda. Iya, Membuat betul. variasi-variasi Fokusnya baru. bakal Jadi jangan kemana-mana dipaksa ya. mereka harus nulis secara full. Jangan dulu. Iya. Berarti pelan-pelan Jadi nanti kan dulu. fokusnya mereka akan kemana-mana, tulisannya akan bercabang-cabang, endingnya juga pasti akan berbeda-beda, walaupun dikasih satu kalimat yang sama di awalnya. Jadi jangan Oke. dipaksa dulu langsung sampai bawah, kamu harus buat ini. Enggak, karena nanti jatuhnya pasti mereka akan plagiat, Kak. Apalagi untuk pemula. Berarti nanti hasilnya itu berantai ya, harus Karena menghasilkan sesuatu itu apa nggak gitu. gampang, kan? Gimana, Kak? Tadi bilang berarti nanti hasilnya itu hasil kalimat berantai ya, karena itu kan dari beberapa isi kepala tuh, nggak semua fokusnya sama, ya kan? Iya. Baru nanti kita bedah sama-sama ini kira-kira logis atau enggak. Karena walaupun sastra ya, walaupun fiksi, harus logis kan, Kak? Bener-bener. Jadi seperti itu dulu, jangan langsung disuruh langsung buat puisi, langsung buat cerpen, jangan, karena aku takutnya mereka pasti akan plagiat. Pasti. Oke, siap. Sekaligus menghindari Berarti plagiat juga. oke. Ini merupakan salah satu metode yang menurut aku cukup efektif sih ya untuk seorang guru pemula, utamanya bagi termasuk Iya, juga aku nih juga ya. karena kan kita juga Efektif sih, harus karena kan belajar banyak kita kan, Kak, belajarnya kalau juga untuk pelan-pelan awal-awal. tuh. Siswa juga nggak bisa Iya. dikasih langsung yang banyak gitu kan. Oke, siap-siap. Terus Oke, tadi kita aku juga sapa ada dengar teman-teman kita pertanyaan. yang udah join. Aku tadi juga Mm-mm. ada dengar pertanyaan dari kakak yang belum sempat aku jawab. Gimana caranya Apa? buat anak-anak bisa berpikir kritis di bahasa Itu Indonesia? yang nggak tuntas tadi. Oke, silahkan dijawab, Tris. Aku pribadi, mungkin kalau ada murid-murid aku di sini yang SMA, mereka itu udah lumayan, udah mulai paham bagaimana cara aku mengajar. Aku selalu, kalau misalnya kita belajar tentang teks apapun itu di bahasa Indonesia, Kak, kalau ada satu kalimat, misal fenomena gitu, ada yang bahas tentang fenomena, aku akan tanya dulu ke mereka, fenomena itu apa? Mm-mm. Alat dan bahan alat itu apa? Bahan itu apa? Efektif itu Oke. apa? Kadang kita cuma bisa sekadar bicara, tapi nggak Mm-mm. tahu maknanya. Dan Betul. jujur-jujur aja, ketika aku bertanya hal demikian, sesimpel itu, mereka juga tidak sedikit yang nggak bisa menjawab. Mm-mm. Jadi mereka harus memang ditanamkan dulu per kosakata. Kalau misalkan ada kata-kata baru, apalagi kata-kata dari KBBI yang seperti itu kan, jadi harus ditanya dulu ini maknanya apa. Jadi kalau suatu saat kalian menulis, suatu saat kalian presentasi atau apapun, kalian udah paham, oh arahnya ke sini. Oke, benar. Murid-murid aku Kak yang SMP, khususnya yang di kelas menulis dasar, mereka itu sudah tidak menggunakan kata ponsel atau handphone lagi Tetapi, untuk menuliskan hal sudah diganti ke gawai. Sementara aku pribadi kenal nama gawai itu di mahasiswa. benar-benar. Jadi aku udah bilang kalau misalkan kalian mau pakai kosakata, bahasa Indonesia itu banyak tingkatannya. Banyak sekali tingkatannya. Contohnya itu handphone. Handphone itu bahasa yang lama. Kemudian itu ada ponsel, ya kan Kak? Yang ketiga itu ada gawai. Aku tahu gawai juga dari mahasiswa. Jadi aku suruh mereka, kalau kalian sudah paham, pakai yang ketiga. Pakai yang gawai langsung. Gak usah pakai ponsel lagi, gak usah pakai handphone lagi. Kayak email. Email itu kan Soalnya kan jatuhnya kalau bahasa handphone serapan ya. itu email kan,
itu kan sebenarnya bahasa asing, cuma terlalu Iya, bahasa familiar serap, iya. di Bahasa kehidupan asing yang kita. memang masuk ke KBBI, Kak, udah serapan gitu Mm-mm. kan. Karena kan bahasa Indonesia itu asalnya memang bahasa asing dan bahasa Melayu. Oh Jadi gitu ya. kalau misalnya kayak email, aku sudah tidak, khususnya di KMD ya, Kak, anak-anak yang aku ajarin secara khusus. Aku udah kasih tau mereka jangan gunakan email lagi. Karena satu-satunya cara buat ngelestariin bahasa Indonesia adalah pengaplikasian dari kitanya Menggunakan sendiri dulu. bahasa sendiri, iya Jangan pakai benar-benar. kata email lagi. Karena Mm-mm. kalau di bahasa Indonesia, pengganti email itu adalah surel, Kak. Apa? Surel. Nanti Surel bisa ya. kita sama-sama cek di KBBI. Kemudian Oke, aku aja kayak baru tahu kalau itu. di poster-poster kayak kontak person, itu kan masih sering Mm-mm. ya, masih sering tuh Mm-mm. seminar-seminar. Aku udah ajarin ke mereka jangan pakai kontak person lagi. Kita cari yang lain dan ketemulah narahubung. Ya kan, secara bahasa Indonesianya adalah narahubung. Narah Jadi hubung sih ya. satu-satunya cara supaya mereka ingat jangan pakai yang bahasa Inggris lagi. Walaupun boleh, boleh sah-sah saja karena itu kan bahasa serapan. Tapi lebih Mm-mm. bagus gunakan bahasa Indonesianya. Bahkan ketika aku cari-cari di aplikasi baca tentang bahasa Indonesia lebih banyak, aku ngerasa bodoh banget, Kak. Bodoh banget. Ternyata banyak bahasa Indonesia nggak aku tahu gitu. Sama sih kayak aku. Jangan lagi digunakan bahasa asing itu. Kalau bisa bahasa Indonesia, kenapa nggak bahasa Indonesia? Khususnya di bahasa Indonesia. Karena dengan kita mengaplikasikan nanti kita terbiasa sendiri. Mm-mm. Kayak ngetik Iya chat, benar banget. sesederhana ngetik chat. Aku juga selalu ajarin mereka ngetik chat itu jangan disingkat-singkat. Dulu aku disingkat-singkat, Kak, kayak buat yang aja YG gitu nggak sih? Ya Iya kan, sih. kayak buat pulang aja Gue kan PLG. gue. Itu selalu Heeh. disingkat-singkat. Tapi ketika Mm-mm. aku udah mahasiswa, aku udah nggak pernah ngetik itu singkat-singkat, udah jarang. Karena memang aku aplikasikan supaya Mm-mm. terbiasa. Ya, berarti emang ilmunya Rizda masalah kepenulisan ya udah cukup ya. Belum dong, Emang Kak. udah layak sih jadi guru. Kalau belum, kita harus sama-sama belajar lagi karena aku juga lagi down banget, lagi banyak tulisan yang aku endapkan, Kak, makanya nggak muncul di mana-mana. Kalau Mm-mm, kamu sama sendiri sih kayak gimana? aku. Apanya? Kalau kamu sendiri sekarang masih sering nulis atau enggak? Nah, sekarang yang jadi masalahnya itu Riz, soalnya kan sekarang ya lagi disibukkan banyak pekerjaannya ya Iya, di benar sekolah banget. kan. Dan nggak bisa kita pungkiri bersama bahwa pekerjaan itu harus secepatnya harus selesai gitu. Jadi aku merasa sejauh ini aku udah vakum di dunia kepenulisan. Aku harus kembali menumbuhkan kecintaan aku lagi ke dunia Pantes aku nggak pernah penulisan lihat itu. kamu nimbrung di kosana lagi. Iya bener-bener soalnya yang awal-awal tuh ya aku sering aktif tuh di Kusana gitu. Bahkan pernah dinobatkan sebagai yang paling aktif. Tapi sekarang nggak tahu kenapa. Mungkin karena udah banyak pekerjaan juga, fokus kita udah kemana-mana gitu kan. Jadi yang nggak bisa aktif lagi kayak dulu. Yang YouTube pun itu pun sesekali kalau lagi mood. Soalnya kan bikin konten itu nggak gampang ternyata ya Riz. Harus Iya, bener mengorbankan banget, Kak, bener banget. beberapa hal gitu. Belum lagi kalau misalnya rekaman ada suara ya diulang lagi sampai kita puas gitu. Iya, Kalau bener banget. Aku dari juga udah lama nggak posting apapun di sosial media, itu udah lama. aku gimana sih Riz caranya buat tetap konsisten? Sebenarnya kita juga sama-sama butuh motivasi kan ya, Kak. Jadi sharing kayak gini bisa menguatkan satu sama lain juga yang lagi males-males gini. Aku udah 1 bulan juga sih nggak Sudut pandang posting apapun. kayak gimana? Cuman aku punya beberapa draft. Mm-mm. Halo, Gimana tuh, Kak? halo, udah Iya, kedengeran? udah. Oke, tadi kan kita memang sama-sama ya butuh motivasi supaya nggak malas-malasan buat nulis. Khususnya aku sendiri pun sudah memvonis diriku udah akui hal itu ya. Nah, Sama, jadi Kak. menurut sudut pandangnya Rizda itu cara untuk tetap konsisten dalam berkarya itu kayak gimana tuh? Kalau aku yang pertama, aku sekarang kan kita lebih dekat sama handphone sekarang ya, Kak, sama gawai sama Mm-mm. ponsel. Yang pertama aku memfilter dulu sosial media aku karena yang paling sering kita tonton itu adalah sosial media. Aku mengikuti orang-orang yang satu visi dan misi.
orang-orang yang sering posting tulisan, dan nge-unfollow orang-orang yang berfaedah juga dari Instagram yang memang postingannya juga cuman sekadar foto-foto doang, itu aku unfollowin supaya ya kembali menumbuhkan rasa cinta aku buat tulisan. Karena memang ternyata menulis itu nggak bisa dipungkiri ya Kak, kadang kita jenuh banget, jenuh. Kalau udah Kayak hubungan juga mungkin kayak ada bosan-bosannya, bisa dibiarkan seperti itu gitu. Karena memang ya jenuh lah. Banyak juga teman-teman aku yang udah nyerah, yang udah nggak nulis lagi. Karena apa? Memang kurang motivasi tadi, kurang sharing, dan pekerjaan yang pasti. Tapi sebenarnya ya, yang nggak bisa dijadiin alasan juga nggak sih? Kayak banyak pekerjaan, banyak itu, ini itu sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak perlu ditiru juga sama kawan-kawan yang lain. Walaupun memang kita nggak bisa memunafikan itu. terus gimana dong caranya supaya Terus bisa aku juga mengimbangi kalau misalkan udah males antara Kak, aku pekerjaan dan lihat-lihat lagi akun karya Instagramku, nih? aku lihat-lihat lagi akun Facebookku, Mm-mm. aku buka-buka lagi dokumenku. Oh ternyata banyak ya tulisan yang masih gantung. Oh ternyata ini tuh belum pernah aku selesaikan sama sekali, padahal udah tinggal menuju ending atau apapun gitu. Jadi aku buka lagi, aku lihat lagi Instagramku, Facebookku, karena salah satu penguat aku buat nulis itu akun Instagramku. Walaupun sederhana, tapi ketika aku membaca itu beberapa hari Timbul yang lagi lalu, beberapa rasa bulan yang lalu, cintanya. aku udah bisa nulis sampai sini. Aku udah bisa nulis sampai sini, tapi hari ini aku nggak menghasilkan apa-apa. Seharusnya kan kalau orang mau berkembang tuh nggak kayak gini. Bener banget. Tapi Itu sekarang Risda kenapa aku selalu mengspesialkan bikin novel. akun-akun sosial media aku khusus untuk tulisan aja. Hanya aku niatnya sih Gimana mau Kak? kayak gitu, tapi belum ngepost tuh di sosial media. Halo, udah kedengeran? Buat apa Kak? Buat apa aku Halo. kurang kedengeran? Gimana tadi Kak? Jaringan kali ya. Halo? Halo, gimana? Ya tadi gimana? Halo. Iya, halo Kak. Tadi gimana? Kita ngebahas apa? Nggak kedengeran suaranya sama sekali sampai sini. Kayaknya jaringan aku deh. Udah lelet banget nih. Gambar aku ke Risda gimana? Kalau gambar masih ngeblur sih Kak. Kalau suaranya jelas, Oh, cuman tadi aku nggak kedengeran. oke. Oke, tadi kita pembahasannya sampai di mana ya? Soalnya langsung Kakak tadi keputus ada tuh. bahas novel, kalau nggak salah. Oh, oh iya iya. Sejauh ini udah ada niatan nggak sih buat bikin novel? Aku, kayak yang aku bilang, insya Allah tahun depan aku mau nulis di Amin. Wattpad. Itu nanti Mm-mm. mungkin akan dijadikan novel. Tapi menyambil juga menulis-nulis narasi panjang. Karena pengen juga punya buku narasi panjang satu, pengen punya novel juga satu. Amin. Karena kan aku memang di Instagram fokusnya kayak narasi-narasi gitu kan Kak, quotes gitu. Jadi pengen dikembangin. Masih cari-cari referensi, karena kalau kita fokus sama karya kita aja itu juga bakal jadi karya yang tumpul. Jadi aku pengen cari Mm-mm. referensi dulu yang keren-keren. Ya, kita nggak bisa monoton aja nih dengan karya-karya kita yang itu-itu aja. Kayak aku lebih Mm-mm. berkembang di tipe-tipe tulisan lain. Kayak gitu. Jadi banyak belajar juga dari Rizda, dari teman-teman yang lain juga. Membahas soalan guru tadi ya Kak. Membahas soalan guru tadi, kenapa aku bilang karya itu penting buat guru?
terutama aku di bahasa Indonesia, aku pengen di materi puisi, aku pengen di materi cerpennya dan ada